Halo semua, selamat datang di channel ini. Kembali lagi di YouTube gue ya. Nama gue Hafiz Abdul Ghaffar. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu struktur data yang sangat penting lah dalam dunia pemrograman. Itu binary search trees atau kalau disingkat BST ya teman-teman. BST ini sering dipakai dalam banyak hal, dari pencarian data, pengurutan, nyampe pembuatan sistem yang efisien malahan. Lalu di video ini kita bakal ngebahas pertama mengenal konsep dasar BST, melihat visualisasi animasi cara kerjanya, nyampe coding langsung implementasi BST ya. Jadi pastiin simak baik-baik bos. Oke, kita langsung aja ke teori dari binary search tree ini ya teman-teman semua. Jadi apa sih BST itu? BST itu struktur data yang berbentuk pohon, bisa dibilang. Jadi dia adalah pohon yang lumayan terbalik jadinya. Jadi kalau misalnya dibilang berbentuk pohon itu, daun yang ada di pohon itu ada di bawah kalau di BST ini ya. Terus setiap node ini cuma punya dua anak, kiri sama kanan. Jadi kalau misalnya kita misalin ini nih dari misalkan dari yang atas itu adalah batangnya, lalu ke kiri dan ke kanannya itu ranting dari pohon, bisa dibilang kayak gitu ya. Terus anak kiri ini harus lebih kecil dari node induknya. Misalnya node induknya 60, jadi node anak kirinya ini atau bisa dibilang subtree biasanya dibilang itu harus lebih kecil dari 60. Nah, kalau misalnya kita kasih input 40, jadi nilai 40 itu jadi di sebelah kiri. Nah, itu disebut anak kiri. Terus buat anak kanannya harus lebih besar dari node induk, dari akarnya, root dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau misalnya kita inputin nilai 70, jadi nilai 70 ini jadi anak kanan dari 60 karena 60 ini adalah akarnya. Itu BST itu ya teman-teman semua. Terus aturan dasarnya ini kayak tadi, anak kiri harus lebih kecil dari akar, dari node induknya. Terus yang kedua, anak kanannya harus lebih besar dari akar. Terus yang ketiga, tidak boleh ada duplikasi nilai. Kayak misalnya dari yang akarnya 50, terus kita inputin 50 lagi, itu nggak bakal masuk ya teman-teman. Lanjut ke contoh BST. Nah, jadi contohnya itu kayak gini. 40 ini adalah akar dari BST-nya. Gitu. 30 ini anak kiri, 50 anak kanan ya, teman-teman. Ya guys. Nah, terus kenapa dia sebelah kiri? Karena aturan dari BST. Anak kiri harus lebih kecil dari node induk. Itu. Jadi kalau misalnya kita input awalnya 40, terus kita input 30, jadi 30 ini jadi anak kiri. Terus kita input lagi 50 jadi anak kanan. Gimana kita kasih input lagi lebih kecil dari 30. Nah, itu jadi berakar lagi ya, teman-teman. Jadi dia jadi anak kiri dari si 30 gitu. Anak kiri dari subtree. Nah, yang paling di bawah ini namanya leaf node. Bisa dibilang simpul daun. Karena dia nggak punya cabang lagi. 1 atau 2 cabang. Dia nggak punya cabang atau 0. Jadi dia bisa dibilang leaf node. Kalau misalnya kita input 45 kayak gini, dia di sebelah anak kiri dari 50. Kenapa gitu teman-teman? Karena kenapa nggak di anak 30? Nah, jadi jawabannya itu karena 45 lebih gede dari 40, gitu ya teman-teman semua. Jadi sebelah kanan itu semuanya harus lebih besar dari akar. Terus yang sebelah kiri harus lebih kecil dari akar, gitu ya guys. Terus lanjut ke operasi dasar BST ini. Yang pertama ada insert, ada search, ada traversal,
ada delete ya teman-teman. Dari insert ini kita nambahin nilai ke BST-nya. Kayak tadi kita input 50, 60, 90. Nah, itu adalah insertnya ya, menambahkan not. Terus ada search. Nah, ini kita bakal bahas juga ya teman-teman. Ini buat mencari nilai yang ada di not. Misalnya di not di BST-nya ada 10, 20, 30, 40. Kita mau mencari angka 19 ada atau tidak di BST. Nah, itu ada operasi search di BST itu sendiri. Lalu ada traversal. Nah, traversal ini penelusuran atau menampilkan nilai BST-nya. Untuk in order dia kita bakal bahas nanti aja. Ini ada 3 jenis cara menampilkan data di BST ya. Nah, terus ada juga delete. Kita bisa menghapus salah satu not di BST. Terus yang tadi traversal pada BST yang ada 3 tadi. Nah, untuk cara menampilkannya itu berbeda-beda. Nah, jadi kayak kalau in order dia dari yang kiri dulu, dari yang paling kecil terus ke akar, terus ke kanan. Ini biasanya dipakai buat ngurutin dari yang paling kecil sampai ke kanan, guys. Terus pre-order dia dari akar ke kiri ke kanan. Gitu ya. Terus kalau yang post order dari kiri, kanan, terus ke akar. Ini lebih sering dipakai buat delete data di BST gitu, guys. Terus kelebihannya sendiri, kelebihan BST ini pencariannya yang pasti cepat ya teman-teman. Dia jadi O log n kalau di BST yang seimbang. Terus kekurangannya sendiri, performanya buruk kalau tree-nya nggak seimbang. Jadi yang nggak seimbang itu antara kanan dan kiri itu perbedaan subtree-nya jauh. Kadang ada yang seperti linked list ya guys. Terus kesimpulannya, BST ini struktur data penting dalam pemrogramannya, udah pastinya guys. Terus kedua, memahami konsep dasar memudahkan kita untuk implementasi ke kode programnya. Tapi teman-teman juga bisa implementasi program atau belajar dulu programnya, lalu paham konsep dasar, itu juga lebih mudah sebenarnya. Terus gunakan animasi dan coding untuk praktik langsung, seperti nanti yang bakal kita bahas ya, untuk lebih mudah kita paham tentang BST ini ya. Oke, kita lanjut ke animasi dari BST ini ya teman-teman. Oke guys ya, kita langsung ke visualgo.net ya. Kita langsung ke animasinya biar teman-teman lebih paham ya guys. Nah, coba kita taruh di sini akarnya 50 ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita tambahin input pertama kali, nah itu bakal jadi akarnya ya guys. Terus kalau misalnya kita input lagi, input itu adalah masuk data yang kita masukkan ya teman-teman. Nah, kita masukkan 75, maka 75 akan menjadi anak kanan dari si akar ya teman-teman, karena 75 ini lebih gede dari 50 sebagai akarnya, seperti itu. Nah, coba kita insert lagi. Di sini kita pahami dulu bagaimana cara insert di animasinya. Nah, kita coba yang lebih rendah dari 50 sorry. Nah, kalau misalnya kita tambah yang lebih rendah dari 50, jadi dia menjadi anak kiri dari si 50 ya teman-teman. Jadi simpul 50 itu adalah akar, dan yang anak sebelah kanan, semua di sebelah kanan nanti harus lebih besar dari 50, dan yang sebelah kiri pasti lebih kecil dari 50, seperti itu. Jadi kita coba insert lagi, di sana kita tambah 92 ya. Nah, di
walau di anak kanan, si anak kanan ini akan menjadi akar juga ya teman-teman, menjadi simpul juga. Dari setiap simpul maka dia akan tetap jadi simpul di BST ini. Jadi coba kalau kita misal tambahin lagi lebih kecil dari 75. Nah, ini kira-kira masuk kemana? Dia masuk ke anak kiri dari 75 ini ya teman-teman. Nah, kenapa dia masuk ke kiri dari 75? Karena kenapa dia nggak di sebelah kanan 40? Karena dia lebih besar dari 50 ya teman-teman. Walau dia lebih kecil dari 75, dia tetap lebih besar dari 50. Nah, kalau misalnya dia tadi lebih kecil dari 75, terus lebih kecil dari 50 juga, maka dia akan menjadi anak kanan 40. Nah, contoh, kita input 45 ya teman-teman. Nah, ini bakal jadi anak kanan dari 40 karena dia lebih besar dari 40, si 45 ini ya guys. Jadi semua yang lebih besar pasti sebelah kanan. Nah, meskipun di anak-anak simpulnya ini nanti maupun dari level berapapun. Nah, ini bisa dibilang dari level 1, 0 atau 1. Nah, yang kedua ini adalah level 2 dan yang paling bawah ini level 3 seperti itu. Nah, kalau misal lagi kita input lebih kecil dari 40, dia pasti akan di sebelah kiri 40. Nah, dari awal dia pasti dicek dulu apakah nilai yang kita inputin itu lebih kecil atau dari 50. Nah, tadi karena lebih kecil dia ke 40. Lalu pas di 40 dicek lebih kecil atau lebih besar. Nah, karena dia lebih kecil, dia jadi di sebelah kiri seperti itu. Kita lanjut ke operasi search ya. Nah, coba misalnya kita cari 75. Nah, kayak yang di operasi awal tadi, dia pasti akan dicek dulu pada akar ya. Semuanya dimulai dari akar ya guys. Nah, di akar ini dia diperiksa dia lebih kecil atau lebih besar yang nilai yang kita cari ini. Kalau misalnya dia lebih besar, dia akan ke sebelah kanan mencarinya. Karena hal inilah yang ngebuat dari BST ini lebih efisien ya guys. Nah, ini ketemu 75 di sini. Terus misalnya kita cari nilai minimum. Nah, jadi nilai minimum itu udah pasti di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya nilai maksimum, kebalikan dari nilai minimum, udah pasti di sebelah kanan ya guys. Terus kita bakal coba cari kita ke operasi berikutnya, yaitu menghapus data ya. Coba kita di sini menghapus 40. Nah, jadi kalau misalnya not akan dihapus, setelah dia dihapus itu harus digantikan ya teman-teman. Jadi itu ada in order predecessor, terus ada juga in order successor ya di sini teman-teman. Guys. Nah, coba kita cari di sini. Kalau kita cari 40, kita hapus 40 ini, dia bakal ngambil ke yang lebih besar dari dia ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya menampilkan menampilkan dari data-data ini teman-teman. Nah, coba kita buat lagi beda, misalnya 8. Nah, buat yang lain. Buat in order, dia bakal nampilin data itu dari paling sebelah kiri, terus ke akar, terus ke kanan.
Dia jadi bakal berurutan ya teman-teman. Yang kita pelajarin tadi di teorinya. Nah, di sini bisa kita lihat dari 22, 26, 26 karena di sini ada double 26-nya. Terus 32, 35, 8 sampai 85 ya. Nah, itu sangat berurut dari kecil sampai ke terbesar. Jadi kita coba pre-order. Pre-order dia dari akar ke kiri ke kanan ya. Nah, di sini bisa dilihat dari akar kiri terus ke kanan. Itu pre-order. Nah, kalau post order itu kebalikan dari pre-order ya, teman-teman. Dia dari kiri ke kanan dan ke akar. Tuh. Nah, oke, kita lanjut ke implementasi programnya, teman-teman. Oke, langsung kita yang terakhir ke implementasi codingnya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau buat di implementasi codingnya, kita hanya perlu memahami dari setiap beberapa barisnya, teman-teman. Jadi seperti kita pahami ini terlebih dahulu, pahami ini, seperti itu ya. Nah, jadi kalau buat yang pertama itu untuk kita tulis terlebih dahulu library untuk memakai fungsi-fungsi seperti sintaks-sintaks seperti cout dan cin. Nah, lalu juga ada std untuk memudahkan kita memakai sintaks cin dan cout. Nah, di sini ada struktur juga dari untuk menjadikan node-nya terhubung satu sama lain. Nah, jadi di sini ada integer data untuk menyimpan datanya. Lalu di sini ada pointer ya teman-teman, ada pointer left dan right. Terus setelah struktur di sini ada fungsi. Kita di sini akan banyak membuat fungsi-fungsi ya teman-teman. Ada fungsi membuat node-nya, fungsi menyisipkan node ke dalam BST. Ini seperti fungsi insert dari yang kita pelajari di animasi tadi ya teman-teman. Nah, ini ada untuk menampilkannya. Di sini saya membuat ada tiga traversal. Yang pertama ada in order, ada pre-order dan ada post order. Ini sebenarnya tidak perlu membuat tiga ini, tapi ini sebagai contoh saja teman-teman. Tiga ini, jadi ada tiga fungsi untuk menampilkannya. Di sini jika kita ingin menyisipkan atau insert, memakai operasi insert di BST, maka kita perlu membuat fungsinya. Nah, ini adalah dasar dari BST dan ini adalah fungsi untuk insertnya ya. Nah, di sini dimana algoritmanya akan dari setiap data itu akan sesuai dengan BST, sesuai dengan aturan BST. Seperti dari kanan akan yang lebih besar dan yang kiri pasti akan lebih kecil. Karena di sini kita memakai fungsi rekursi ya teman-teman, dimana di fungsi itu memakai fungsinya sendiri. Seperti ini insert. Nah, di sini setelah kita memakai insert, fungsi insert ini di dalamnya kita memakai fungsinya lagi. Oke, di sini ada fungsi insert, di sini ada fungsi in order. Tadi yang sudah kita pelajari, yaitu untuk menampilkan dari paling kecil hingga terbesar ya teman-teman. Ada pre-order dan post order. Nah, di sini saya tambahkan ada fungsi untuk mencari dari data di BST ini ya teman-teman. Ada atau tidaknya data yang akan kita cari nanti. Di sini saya memakai key-nya di sini untuk mencarinya. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari BST tadi. Ini ada insert untuk membuat node. Ini ada fungsi in order, fungsi pre-order, dan fungsi post order ya teman-teman. Serta ada fungsi search juga. Nah, di sini ada fungsi utamanya integer main yang pertama kali akan dieksekusi. Nah, di sini kita deklarasi terlebih dahulu pointer root ke node. Nah,
root ini kita deklarasikan masih tidak mempunyai apa-apa dengan null PTR ini ya teman-teman. Lalu dari yang root masih 0, kita jadikan root ini deklarasikan, kita pakai fungsi insert di atas tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini insert, di dalam ini adalah variabelnya ya teman-teman. Di sini insert fungsi dan root 50, dimana akan langsung masuk ke insert ini, ke insert. Nah, fungsi insert ini. Nah, di sini akan jadi rootnya, dan di sini akan jadi data 50 tadi ya teman-teman. Dimana kalau di sini root, di sini 50, maka di sini akan masuk terlebih dahulu, diperiksa terlebih di sini dulu. Nah, jika root sama dengan null PTR atau tidak ada apa-apa, maka dia bakal memanggil fungsi create node ya teman-teman. Dia akan membuat node-nya terlebih dahulu. Jika dia ada data atau ada isi dalam root tadi, maka dia akan langsung ke sini, ke if ini atau else if ini teman-teman. Karena tadi rootnya tidak ada apa-apa, kita deklarasikan dan null PTR tadi, maka dia akan memanggil create node ini. Maka dibuatlah pointer new node ya teman-teman, dan node baru telah dibuat. Lalu maka dari itu setelah new node ini akan menjadi root di sini teman-teman, karena kita deklarasikan dengan persamaan ini. Root menjadi new node tadi, di mana datanya ada 50, dan left dan right-nya itu dikosongkan, kita deklarasikan dan kosong ini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi, tapi tidak mendeklarasikan seperti awal, seperti root ini, karena ini adalah akar, makanya kita deklarasikan seperti ini. Yang kedua ada root 30. Nah, root di sini sekarang sudah tidak null PTR lagi karena sudah ada new node di dalam root di sini. Nah, dia memanggil fungsi insert, di mana insert di sini kita akan menjadikan root tadi di sini root dan value ini sebagai 30 tadi. Nah, value adalah 30 dan root tadi adalah pointer yang tadi. Nah, di sini rootnya dipanggil ke data, diarahkan ke data, dimana datanya tadi adalah 50 ya teman-teman. Nah, karena dia lebih kecil, 30 lebih kecil dari 50, maka dia akan masuk ke fungsi ini. Nah, setelah itu root left akan memanggil fungsi insert kembali. Nah, ini adalah fungsi rekursif ya teman-teman. Jadi karena sudah masuk ke sini root left, maka dia memanggil insert lagi, tetapi dengan variabel yang berbeda. Jika tadi hanya root, di sini adalah root left ya teman. Pointer root yang diarahkan ke left, ke kiri, dan value-nya adalah 30 ya tadi. Nah, lalu kita panggil lagi, akan masuk lagi ke sini ya teman-teman. Nah, karena root left ini kosong, maka akan masuk ke fungsi ini. Nah, akan dibuat lagi node-nya oleh fungsi ini teman-teman. Nah, fungsi itu akan terus berulang-ulang sehingga dia membentuk pohon terbalik tadi. Lalu di sini ada in order, pre-order, dan post order. Nah, seperti tadi ya teman-teman. Nah, di fungsi in order, pre-order, dan post order traversal ini kita juga membuat fungsi rekursif juga teman-teman. Nah, kita tetap memanggil fungsi ia sendiri untuk mencari dari misalnya in order dari kiri, akar, dan kanan. Jadi urutan seperti ini. Nah, untuk fungsi search sendiri ini akan mencari dari datanya apakah nyampai iya sama atau tidak, dan dia mengembalikan false atau true dari datanya ini teman-teman. Jika true, dia akan masuk ke if ini dan mengeluarkan cout ini. Kalau dia else, ya berarti false, dia akan mengeluarkan ini. Jadi kita run ya teman-teman. Jadi
sedikit error. Tampilkan. Nah, sini in ordernya akan tampilan seperti ini teman. Dari kiri, akar, dan ke kanan. Nah, kita di sini implementasi untuk cari angka. Nah, kita cari angka 40 di sini. Maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Oke, mungkin segitu saja dari saya ya teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah penyampaian. Teman-teman bisa mengkoreksi hal itu di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk menambah wawasan kita semua. Dan ya, saya akhiri video ini. Terima kasih telah menonton teman-teman.